Sekarang Hmm. ini kita bahas bagaimana wanita itu bisa sangat terlalu mandiri dan kemandiriannya ini membuat dia seolah-olah tidak mau bersandar kepada siapapun. Bahkan kepada Tidak butuh pasangannya sendiri siapapun pun gitu dia ya. tidak mau bersandar sama sekali. Mm-mm. Nggak butuh siapapun. Mm-mm. Itu, Mi. Ya, ya. Ya, itu dalam pandangan psikologi seperti apa ya, Ambu? Kalau yang wanita yang mandiri banget gitu, kayak dia nggak butuh siapa-siapa, aku bisa semuanya jalanin dan lakuin sendiri gitu. Seperti Ya, apa tuh mungkin kalau dari kajian? disebut independen juga enggak ya, karena sebetulnya dia juga tidak tidak independennya tuh tidak merdeka secara sesungguhnya gitu. Mm-mm. Sebetulnya dia tersiksa dengan apa yang membuat dia akhirnya menahan gitu, menahan rasa, menahan keinginan sebagaimana dia harusnya memiliki sifat feminin sebagaimananya Mm-mm. wanita gitu kan yang yang harusnya tuh mendapatkan perlindungan gitu ya. Tapi karena dari sisi lain terlalu banyak kehidupan yang keras yang ia dapat baik dari keluarga Mm-mm. sampai kehidupan dewasanya, akhirnya dia menganggap bahwa ketika dia harus bersandar kepada orang itu menjadi sesuatu hal yang sangat bahaya buat dirinya. Jadi kayak yang kalau misalnya Mm-mm. ini kita bersandar sama suami kita, kan biasa ya kita mah gitu kan bersandar gitu. Nah Mm-mm. bagi dia itu sesuatu hal yang tabu gitu, nggak bisa gitu kayak begitu. Nggak mau Mm-mm. Jadi gitu, harus bukan nggak bisa, nggak tampak mau. kuat, Thank you, harus Tenda. tampak kuat di hadapan Harus siapapun kuat, gitu ya. super power. Mm-mm. Uh-uh, uh-uh. Berpower. Itu akan ada lelahnya juga nggak sih, Ambu, gitu kan? Oh, kita kadang kan ada sisi di mana seorang perempuan itu ada sisi lemahnya juga kan gitu. Dimana kadang Iya, kita betul. ngerasa ya Allah, orang mungkin memandang diri kita tuh kuat sampai ih keren ih. Misalnya ya kita udah Mm-mm, dapat mm-mm, mm-mm, apresiasi mm-mm. dari orang kan ini Masya Allah bisa ya gitu. Bisa ya keren, kuat, semuanya dikerjain sendiri. Tapi sebetulnya di hati kita yang terdalam tuh ada nyimpen gitu sesuatu yang ini sebenarnya aku tuh nggak kuat-kuat banget seperti yang kalian lihat loh gitu. Iya, Ya nggak betul. Ambu? Itu mah udah pasti Mm-mm. melelahkan nih. Melelahkannya itu Iya. bahkan mungkin ke dianya juga jadi kayak eh, kayak apa ya Mi pelarian melelahkannya itu. Mm-mm. Jadi kayak gini Mi, ada yang pelariannya tuh seneng ke nyupir Mi. Jadi dia tuh seneng nyetir. Jadi mau Mm-mm. macet-macetan, mau Mm-mm. mau jauh gitu kan ya, mau Mm-mm. mau treknya, dia nggak penting sama treknya, dia nggak penting sama kota Mm-mm. tujuannya gitu kan. Yang penting dia bisa nyetir gitu. Nah di dalam nyetirnya Mm-mm. ini dia merasakan bahwa dirinya tuh bebas sebebas-bebasnya, padahal dia tuh sebetulnya banyak tekanan. Tekanan dari rumah tangga, misalnya tekanan dari keluarga gitu kan, atau ada yang traveling gitu. Jadi dia kalau traveling dia selalu Mm-mm. solo gitu, sendirian gitu, kemana-mana tuh Mm-mm. sendirian aja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi seolah-olah kayak nggak butuh makhluk gitu kan, nggak butuh manusia gitu. Nah itu merupakan salah satu pelarian dirinya dari rasa lelah itu. Nah kalau misalnya nah hebatnya wanita yang terlalu mandiri ini kebanyakannya tuh memang mereka tuh punya pekerjaan yang sangat tinggi resiko dan kesibukannya tuh sangat luar biasa Mi. Jadi karena memang Mm-mm. mereka hidupnya penuh dengan guncangan, jadi mereka tuh seneng ada tantangan gitu apapun. Mm. Iya, Uh-uh. iya, iya. Nah, jangan nah terus Kak yang tadi mereka pelariannya lebih ke kayak seneng nyetir terus traveling. Nah, kalau kebayang Umi tuh kalau seneng nyetir sih oke ya, tapi kalau misalnya kayak berarti nge-Grab aja kali ya, lebih maksudnya lebih dia akan tersalurkan gitu ya itunya gitu Ya kan. enggak lah, orang Nah, dia punya kerjaan. Kan kebanyakannya mereka oh wanita iya ya. karir nih. Oh Mm-mm. iya Yang punya sudah punya kerjaan. Tapi usaha. kalau misalnya kayak apa namanya teh pengalihannya itu dengan nyetir, tapi dia kayak nggak punya tujuan juga bingung juga gitu. Cuman ngabisin waktu di jalan, nggak jelas mau kemana arahnya gitu. Atau sebenarnya punya arah yang jelas gitu. Dia mau akhirnya nyetir, yang penting nyetir jalan kemana gitu, Ambu. Mm-mm, mm-mm, kayak gitu.
Jadi misalnya nih ada perjalanan gitu, perjalanan Mm-mm. apa pekerjaan. Nah dia lebih seneng nyetir Mm-mm. gitu. Jadi Mm. terus dia juga kalaupun punya teman, temannya itu kebanyakan yang satu apa ya, satu lingkungan dengan dirinya gitu. Jadi sama-sama pekerja keras, sama-sama pengusaha, sama-sama apa memiliki power gitu. Jadi dia sendiri Mm-mm. apa memang orang yang benar-benar tangguh gitu, Mi, superwoman, superwoman gitu Superwoman. bagi dirinya tuh dia menciptakan dirinya tuh sebagai superwoman. Tapi kalau apa lelaki malah jadi kayak yang nggak berguna buat dia gitu jadinya. Makanya kan suka banyak hubungan yang kurang baik gitu antara wanita yang sangat mandiri ini. Ya karena memang dia banyak sekali menyimpan luka. Akhirnya dia jadi terlalu mandiri Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi sebetulnya eh aduh kalau udah bahasa Terima menyimpan luka kasih. tuh kan sering kali denger Umi tuh ini akibat luka pengasuhan nih, luka pengasuhan gitu kan. Itu kan sesuatu yang Thank ditularkan you. atau diwariskan dari orang tua ibaratnya kan kalau luka pengasuhan. Nah, Betul, kalau ini betul, betul, menyimpan betul. luka apa seorang Wonder Woman atau Superwoman ini dia menyimpan luka karena bisa jadi pasangannya nggak terlalu apa ya banyak memerankan diri sebagai seorang yang harusnya dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sehingga dia harus memikul gitu ya Ambu ya. Betul. Terima kasih Kak. Dan itu Iya. Mi, apa kebanyakannya si wanita ini tuh tadinya mah biasa-biasa aja sebagai apa sebagai kita bertumbuhnya sama lah gitu kan. Cuman perjalanan hidupnya aja Mm-mm. yang bikin dia akhirnya tuh harus seperti itu. Contoh nih di keluarga gitu kan, tiba-tiba menjadikan dirinya teh tulang punggung keluarga Mi gitu. Nah, dia Mm-mm. itu tidak bisa bilang lelah gitu. Karena kalau misalnya dia bilang lelah gitu ya, apa yang dia pikirin tuh bagaimana tanggapan dari keluarganya kalau dia lelah gitu kan. Karena kan si Mm-mm. ibunya selalu butuh ini, butuh itu gitu kan, semuanya tuh ke dia Mm-mm. gitu, bahkan Mm-mm. bapaknya gitu. Jadi kayak ATM berjalan lah dirinya itu gitu. Nah, Mm-mm. Mm-mm. karena Kayak diperlakukan enggak seperti itu, enggak. Mm-mm. Heeh. Ya. Karena diperlakukan seperti itu, Mi, akhirnya dia apa bikin benteng sendiri gitu di dalam kehidupannya gitu. Jadi bagaimana caranya dia harus terlihat selalu kuat, tapi sebenarnya dia tuh rapuh banget gitu. Nah, itu tuh yang Mm-mm. menjadi menyayangkannya tuh Mi, ketika dia punya pasangan, dia pun melakukan hal yang sama pada pasangannya. Dia khawatir gitu. Dia khawatir nanti Mm-mm. pasangannya akan menyakitinya kelak. Gitu. Makanya dia terus berupaya untuk tidak terlalu bersandar dan menjalankan rumah tangga itu hanya sebagai supaya dia punya keturunan gitu kan. Dan ini apa Mm. memang dia juga harus punya apa punya keluarga gitu kan, harus membangun rumah Mm-mm. tangga kayak Mm-mm. gitu-gitu Mi. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya hubungan yang dibangun juga berlatar belakang seperti itu jadi Terima kurang kasih sehat Kak. juga ya Ambu ya. Kurang sehat, hidupnya memang kurang sehat. Mm-mm. Dan itu tuh Mm-mm. ternyata banyak nih wanita mandiri seperti itu. Dan wanita mandiri seperti itu tuh kadang-kadang perjalanan hidupnya juga up and down gitu. Up and down dalam keimanan gitu Mi. Karena Mm-mm. cuma dirinya yang bisa memberhentikan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan masukan gitu ya Mi, memberikan nasihat Mm-mm. sebagai teman dekatnya atau sebagai keluarganya, dia tuh nggak mau denger gitu Mi. Mm. Jadi hidupnya tuh memang benar-benar kumaha sorangan gitu Mi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dia nggak mau terima advice dari siapapun ya kecuali apa yang Iya. menurut dia baik Kalaupun mungkin mau gitu terima ya. advice harus dari orang yang benar-benar dia hormati. Jadi bukan selalu dari keluarga. Mungkin dia bisa Mm. mendengarkan dari gurunya misalnya atau dari orang lain gitu. Yang ibaratnya Mm-mm. secara menurut dia posisinya lebih tinggi dari dia. Tapi kalau menurut dia posisinya masih di bawah dia nggak akan dengar gitu. Hmm. Wah, bahaya. Dan Jadi itu di tuh satu banyak sisi yang memang berobat nih. mungkin dia akan menjadi sosok yang benar-benar memaksimalkan apa yang dia bisa untuk
jadi seorang yang produktif gitu ya, Ambu, produktif dan tidak Ya, bergantung ya. pada siapapun, tapi ada banyak Mm-mm. sisi-sisi yang akhirnya akan sedikit mengubah kepribadian dia gitu ya, Ambu, dalam hal Ya, ini. betul, Mi. Mengubah kepribadian dia. Dan itu Mm-mm. bahaya sekali buat kehidupannya nanti menjelang tua nih. Karena dia juga Nah, pasti tidak akan terlalu dekat dengan anak-anaknya gitu. Karena dia jadi kan kayak ibaratnya gini, mama tuh kalau kerja tuh buat kamu aja gitu kan. Kamu tuh yang bener gini 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 jadi banyak menuntut gitu karena bagi dia kesuksesan anak tuh karena dia. Jadi terlalu egois. Jadi dianya tuh udah terlalu egois. dan ini bisa jadi berdampak nggak baik juga ke anak-anaknya akhirnya ya, karena Iya, kayak betul. hidup dia dalam tekanan, akhirnya dia juga sudah terbiasa kebentuk kepribadiannya seperti itu, akhirnya dia juga berusaha kayak menekan menekan juga ya, Bu ya, Ya, menekan orang lain menekan gitu juga karena maksudnya, dia menekan. merasa hidupnya dia tuh udah sukses gitu. Dan kalau Mm-mm, sukses itu mm-mm, harus seperti yang dia lakukan karena apa yang dia lakukan itu terbukti sukses gitu, Mi. Jadi mm-mm, mm-mm, kalau mau sukses ya harus kayak dia hidupnya gitu. mm-mm, mm-mm. Ya, aku ngelihat itu semua tuh Mi, cerminan dari kehidupan wanita yang saat ini yang sudah berada di zaman now ini gitu ya. Karena memang sekarang ini tuh wanita yang memang lebih maju Mi, wanita yang lebih berkarya gitu kan, Iya, iya, berprestasi gitu iya. kan, mereka juga bahkan bisa lebih menghasilkan. Bahkan sekarang tuh wanita itu cepet banget gitu Mi kalau pengen mendapatkan uang banyak, tapi maksudnya dalam jalur benar-benar hasil usaha yang positif ya gitu. Itu tuh Mm-mm, banyak banget mm-mm. nih wanita-wanita sukses seperti itu. Tapi karena dia bekerjanya terlalu mandiri, akhirnya dia tuh eh, tidak bisa menyandarkan diri kepada siapapun, termasuk kepada pasangannya yang memang sebenarnya benar-benar harusnya menjadi Mm-mm. pasangan yang dunia akhirat gitu kan, gitu. Karena selalu ada ketakutan dalam dirinya atas kekecewaan. Jadi kayak fitrah seorang wanita itu lemah, bukan lemah sih, maksudnya dilindungi, ya butuh perlindungan, terus Mm-mm, mm-mm. diayomi gitu-gitu, jadi kayak nggak ada ya Ambu ya, karena sudah menciptakan sosok yang Ya, sebaliknya. Ya, ya, ya. ya. Tapi, Sebenarnya dia tuh nggak uh-uh. pengen kayak gitu, cuman karena di lingkungannya membuat dirinya tuh jadi seperti itu gitu, kayak kayak dibikin jadi Uh-uh. ATM berjalan gitu kan, terus Uh-uh. dibikin semuanya dia penyelesaiannya sendiri gitu, dan Uh-uh. si para pria ini tuh nggak peka gitu tentang hal itu. Jadi ketika si Uh-uh. wanita tuh semakin mandiri, si pria ini berpikir, oh istri aku bisa ngerjain semuanya sendiri, ya udah gitu. Padahal sebetulnya kan Jadi, wanita itu kalau bilang kamu baik-baik aja, baik-baik aja, padahal sebenarnya kan nggak baik-baik aja gitu kan. Kalau wanita tuh kan gitu uh-uh. bahasanya teh gitu kan. Terus sakit nggak sakit, padahal sakit gitu kan. Uh-uh. Uh-uh. Gitu. Jadi Nah, tapi apa yang karena di nggak peka di lingkungannya jadi makin begitu uh-uh. gitu. Ya, Manisnya hilang, lembutnya hilang, manjanya juga hilang. Jadi yang tersisa tuh cuman emosi gitu. Karena dia menanggung ya beban sendiri. benar-benar. Mm-mm. Dan mending kalau si emosinya teh sesuai gitu ya. Dalam arti sesuai Ya, itu ya apa yang ada di hatinya yang sedang dirasakannya terekspresikan lewat kayak misalnya lagi kesel ya dia ekspresi kesel, lagi sedih ya dia ekspresi sedih. Ada kalanya justru saking udah bener-bener ibaratnya menebal gitu ya si intunya tuh jadi kayak mm-mm. mati rasa gitu, mati rasanya eh, Mati rasa. misalnya kesedihan tidak diekspresikan dengan kesedihan gitu kan, Mm-mm. kekecewaan tidak di Mm-mm. Mm-mm. itu juga yang kayak nantinya akan jadi bom waktu ya Ambu ya, kayak aduh Ya, nyimpen banyak hal gitu. ya.
Dan bahayanya tuh biasanya dia bisa marah semarah-marahnya Mi gitu. Jadi apa sebenarnya dia juga nggak pengen jadi kayak begitu gitu. Tapi karena kondisi sih, jadi balik lagi ke kondisi gitu. Sebetulnya dia juga nggak pengen kayak begitu, tapi kondisinya yang membuat dia tuh harus kuat sendirian gitu Mi. Dan itu tuh kayak kayak nggak apa ya nggak ada pegangan lagi gitu dalam dalam kehidupannya dia gitu. Jadi kayak bener-bener sendirian aja gitu. Pernah nggak suka ngedenger gitu ada orang gini, aku tuh punya keluarga, temen ada gitu, tapi kok aku kok rasa hidupnya sendirian ya gitu. Gitu Mi, pernah nggak denger yang kayak kayak gitu? Kalau Jadi dia merasa bahwa dirinya tuh Ambu memang suaranya putus-putus ya. tapi di aku juga, aku tuh kayak yang feedback gitu dari Uminya. Halo. Oh, ini kayak karena pakai ini apa ya? Aku juga nggak ngerti nih. Ini kan nyobain lagi pakai ini kan, pakai mic ini kan. Ya harusnya sih pakai Jadi ada earphone feedback nih. gitu, Ambu. Harusnya pakai headset. Oh. Uh-uh. Oh iya, aku nggak pakai headset. Jadi apa dicopot aja supaya nggak feedback. Copot aja dulu, copot aja dulu. Oke, copot aja ya. Karena ini ngeganggu, jadi nggak jelas gitu suara Ambu ke aku nggak jelas tuh. Coba. Oke, coba sekarang. Tes 1, 2. Oke, Jelas sekarang gak? lebih baik. Jelas. Nah ini kenapa ini nggak pernah dipakai Ambu? Kan aku teringat kemarin Ambu kan. Ambu coba teh pakai ini Ya, gitu kan. Ini kenapa nggak pernah dipakai? Karena setiap dipakai tuh kayak gitu. Makanya jadinya ya udah deh nggak usah pakai ini gitu. Gitu. ya harusnya Ambu pakai headset izin nih sebentar. kalau yang gitu-gitu. Iya ya. Izin sebentar mau ngambil ini charger karena ini udah sedikit lagi baterainya Bu. Oke Bu, Oke, bentar. Mi. Ya. Ya, baik teman-teman. Intinya tuh wanita mandiri itu adalah mereka yang benar-benar mengerjakan segala sesuatunya sendiri dan mereka tuh bisa tega mendepak orang yang menurutnya tuh nggak guna buat dirinya gitu. Nah, ini memang sepertinya tuh orang ini tuh berbahaya gitu buat kita, tapi sebenarnya enggak gitu karena mereka itu bisa jadi partner yang partner yang bisa menjadi apa ya, karena dianya kuat gitu kan, yang bisa menjadi supportnya kita gitu. Dan ini tuh bisa bisa membuat dia tuh menjadi partner yang mengingatkan kita gitu supaya kita tuh nggak terlalu lemah gitu kan. Terus juga dia juga merasa dengan adanya persamaan dalam pemikiran itu biasanya dia juga semakin suka gitu kan dengan pertemanan kita, asalkan kitanya jangan mengecewakan mereka, karena independent woman atau yang namanya wanita mandiri itu tuh mereka tuh udah terlalu banyak disakitin bagi mereka gitu. Mereka tuh ngerasa bahwa dirinya tuh terlalu banyak disakitin, yang akhirnya dia kalau ada kekecewaan sedikit aja dari kita, udah dia langsung memiliki ketidakpercayaan kepada kita gitu. Nah, dan efeknya biasanya kepada kitanya itu adalah si pertemanan kita tuh akhirnya jadi tidak terlalu sehat gitu ya, karena si wanita independen ini tuh bisa dengan mudah melepaskan kita dan membuat kita tuh tidak ada dalam kehidupannya gitu. Ya, seperti itu ya guys. Jadi mereka itu ada bagusnya banget karena mereka itu adalah pekerja keras ya. Dan kebutuhan apapun yang ada di kehidupannya itu selalu dia upayakan terpenuhi gitu. Bahkan dia juga ibaratnya tahu kapan harus me time gitu ya, kapan harus memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi dirinya gitu kan. Nah, yang menjadi saingannya wanita independen ini tuh sebenarnya bukan orang-orang yang hebat-hebat gitu, tapi dia bersaing dengan egonya dia, keras kepalanya dia, dengan jalan pikirannya.
gitu ya. Jadi dia tuh kesulitan dengan menghadapi dirinya Sorry. sendiri. Iya, iya, iya. Maafkan Ambu, aduh ini sebentar lagi mati nih kalau nggak cepet-cepet dicas. Yes, yes, yes. Heeh. Aku tuh seneng Mi sama Makanya, seorang artis yang dia heeh, segala bisa dan bahkan dia punya bisnis yang banyak. Salah satunya Prilly heeh. Prilly apa ya? Ratu Konsina, Prilly Look yang Lili gitulah. Ratu Konsina. Si Prilly gitu kan. Ya dia kan Heeh, pinter, jadi dosen iya, punya heeh. usaha iya, dia juga Iya, pemain seni peran gitu kan, dan dia juga memiliki heeh, rumah produksi, ya dia memiliki banyak hal gitu. Tapi dia heeh. tidak membuat dirinya tuh benar-benar seperti layaknya wanita mandiri yang seolah-olah semuanya bisa ia selesaikan sendiri, enggak Mi. Begitu dia menemukan Heeh. pasangan yang cocok dengan hatinya, dia lepaskan semuanya Heeh. itu Mi. Jadi kalau di Iya, depan jadi pacarnya, dia tuh benar-benar heeh, menjadikan dirinya tuh sebagai seorang wanita yang membutuhkan seorang lelaki gitu. Nah, heeh, itu baru heeh. yang sehat nih gitu. Iya, Nah, itu iya, iya, biasanya iya. karena memang lingkungannya sehat nih gitu. Memang dukungan orang tuanya gitu ya, keluarganya gitu. Bagus, biasanya kayak begitu nih. Iya, iya. Dan itu sebenarnya kan kayak dia ngajar, dia apa itu sebetulnya karena saking saking dia tuh memiliki pengalaman banyak ya. Sebenarnya bukan karena dari sisi level apa dosen beliau itu kan dosen praktisi ya, Bu. Dosen Iya, praktisi bukan dosen dosen praktisi. yang kayak dia harus lulusan akademisi apa terus kemudian sesuai dengan apa namanya strata pendidikan dan lain sebagainya terus ngisi lebih ke ngisi hal-hal yang sifatnya apa yang dia alami terus dia kayak seperti kayak motivator gitu ya Bu ya gitu Ya, kayak ya. motivator Karena dan memang Umi juga pengalamannya tuh kayak banyak. pernah mencatat sesuatu yang pernah Umi share deh di grup kalau nggak salah deh itu dan Mm-mm. itu ungkapannya Prilly Latuconsina sih Heeh, gitu. heeh. Jadi beberapa hal Ya, yang berkaitan dengan motivasi hidup ya, motivasi bekerja, motivasi untuk sukses gitu. Lebih seperti itu. Dan bagus sih hmm, memang termasuk yang ibaratnya termasuk public figure yang ibaratnya memiliki kepribadian yang apa ya pantas dijadikan ditiru sih ditiru gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya apa kayak mindsetnya, motivasinya kayak gitu. Kan banyak ya, juga kan ya. Ambu yang kayak public figure itu untuk beberapa Mm-mm. hal justru dia tidak bisa tuh kita tiru gitu. Banyak hal yang nggak bisa kita tirunya gitu. Ya, kayak Cinta Assalamualaikum Ada Laura Teh gitu ya Hani Mi. sudah bergabung terima kasih. Ada Bu Ros kalau tap Bu Ros tuh Bu Ros tuh kan kalau dia suka naruh kadang si handphonenya tuh di kamar mandi, misalnya dia di kamar Heeh, mandi, heeh, atau misalnya lagi apa namanya ngejahit sambil ngejahit taruh aja gitu, heeh, gitu. Jadi heeh. kadang kalau Ya, dia tuh gini kalau kalau tap tap layar tuh bukan tap tap layar, kalau dia tap layar gitu Bu. Jadi muncul tuh sekali tap gitu. Jadi dia nggak terlalu nge tap tap layar yang kayak orang tek 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 tek, tek gitu Bu. Jadi bener-bener yang kalau tap layar tuh tap doang sekali udah kayak gitu. iya. Jadi tapi jadi dia muncul kan, maksudnya hadir dia, maksudnya ketahuan kalau dia tuh hadir di sini gitu. Lucu. Ya, Aduh. benar Teh Ani, kata Teh Ani, ternyata menjalankan kehidupan ini juga kita butuh ilmu, butuh guru. Ya, sebetulnya banyak hal yang sebenarnya kita tuh memang nggak bisa benar-benar segala sesuatu itu sepengetahuan kita sendiri. Untuk berguru Mm-mm. juga tidak selalu harus ada gurunya yang kelihatan gitu kan. Kadang-kadang dari buku-buku atau dari media-media yang lain kita bisa belajar. Dan memang Teh Ani Mm-mm. menjadi mandiri itu memang bagus ya. Bahkan memang wanita mandiri itu
mereka tuh biasanya pada punya value gitu kan. Dan Mm-mm. biasanya mereka ini juga tidak butuh pengakuan, mereka bukan orang-orang yang butuh validasi justru orang-orang mandiri ini. Mm-mm. Karena kehidupannya itu banyak ujian-ujian yang cukup keras kan. Jadi kalau misalnya nanti kita ketemu wanita mandiri, kasih ruang buat dianya gitu. Kasih ruang buat dirinya untuk tidak mandiri gitu. Iya, jadi harus ada ruang untuk dirinya di satu sisi ruang yang harus nggak mandiri karena kan sejatinya fitrahnya manusia itu kan sebenarnya dia membutuhkan orang lain gitu. Kalau misalnya sama sekali nggak membutuhkan orang lain tuh aneh banget Ya, gitu. Ya udah aja hidup sendiri di tengah hutan gitu kan. Ya nggak, Bu? ya betul Iya seperti itu. kan? Jadi kalau dia berteman juga seperlunya gitu kan, dia berteman Mm-mm. seperlunya. Jadi dia fokusnya tuh ke bekerja, Eh, bekerja, bekerja, bekerja. keren. Ngasilin duit, Katanya ngasilin duit, gini, ini ngasilin kan duit Ambura. gitu. Ambu katanya enggak Mi, sekarang mah tap layar banyak cina soalnya sebab sekarang mah santai di sekolah menyimak. Oke kalau gitu, yang banyak sampai 1000 k tuh, tek 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 gitu, tek tek tek. Dia mah lucu dah, kadang lucu banget. Aduh, kalau udah ngobrol teh sampai ngakak abis ambu sama dia dan nemu nemu titik di mana kita teh kayak kayak pada pada ada kesamaan tadi malam juga kan ngobrol ini ngobrol selucu selucu itu Ya, kisah hidup. bener kan, Bu Ros ya. Bu Ros juga termasuk Wonder Woman, Iya, Wonder tapi jangan Woman terlalu banget mandiri ya, Bu ngapain sih. Ros. Iya, Harus ada ruang jangan ngebutuhin Pak Iwa iya betul harus ada ruang di gitu. mana apalagi apalagi Buros masih ada Pak Iwa kan jadi ruang buat Iya, betul. memberi peran gitu kan memberi peran buat Pak Iwa bahwa sosok itu ada dan dibutuhin dan apa punya peran dan aku tuh Ya, ada thank manfaatnya you. loh di samping kamu teh gitu harus sampai menciptakan hal itu kalau enggak Betul. bahaya ya Bahaya. Bu. Karena sebetulnya Mm-mm. saingannya orang mandiri ya, wanita mandiri itu cuman egonya dia. Egonya dia, Mm-mm. kekeras hatinya dia gitu kan. Mm-mm. Dan dia juga sebenarnya nauin gitu bahwa dirinya tuh kayak begini tuh Mm-mm. nggak enak gitu buat Mm-mm. dia gitu. Nah, makanya caranya nih Mm-mm. buat orang-orang yang terdekat dengan dirinya, baik itu pasangannya, anaknya gitu kan atau keluarganya, kasih dia ruang yang bikin dia tidak mandiri gitu. Jadi kayak bikinin Mm-mm. makanan gitu kan. Misalnya nih Umi wanita mandiri nih, Mm-mm. stronger gitu kan. Ya. Segala sesuatu tuh semuanya tuh sendiri aja gitu. Dari A sampai Z Mm-mm. tuh sendiri Mm-mm. gitu. Nah, misalnya si Mm-mm. Mariam nih. Mariam tuh pas Umi lagi di rumah, dia langsung Mm-mm. melayani gitu. Mm-mm. Dibikin Umi tuh benar-benar akhirnya tuh mau menerima pertolongan atau pelayanan atau apapun lah dari orang-orang Mm-mm. terdekatnya karena mengingatkan pada diri kita bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk sosial yang harus saling memberikan satu sama lain gitu kan. Nah, Betul. itu tuh bagus banget gitu. Jadi makanya nih wanita mandiri yang belum belum menemukan orang-orang terdekat yang bisa memberikan ruang untuk dirinya untuk tidak mandiri, eh, maka Mm-mm. segeralah untuk merubah diri kita tuh untuk tidak terlalu keras gitu, tidak terlalu ego gitu, Keras tidak terlalu terhadap tinggi, diri ya, agak keras rendahan terhadap dikit diri. gitu, ya. Heeh, betul. Ini nih ada komen lagi nih dari Fauzan. Iya betul Ambu, dulu aku gak membutuhkan suami karena dulu aku tuh segala bisa tuh kan. Tuh Katanya, kan, banyak kan iya, wanita mandiri tuh Mi, karena heeh, dari betul. kehidupan Karena nih, segala kehidupan bisa yang jadi nggak hampir membuat dirinya mandiri hampir banget. mengesampingkan gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku nggak butuh kamu deh. Aku bisa kok. Ngapain bisa ini bisa itu bisa. Waduh bahaya. Makanya kalau dulu Iya. tuh Umi kayak gini ya Bu, dulu tuh sering ya, misalnya Mm-mm. nih, Umi mau nganter anak-anak nih ke sekolah. Nah, Abi tuh selalu bilang gini, masa Abi nggak dikasih bagian untuk bisa mendapatkan pahala amal soleh?
gitu, selalu kayak gitu ngomongnya. Jadi Abi kok di bagus, berarti kasih ada komunikasi dia. kasih bagian Abi untuk dapetin sama solehnya, jangan semua sama Umi gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu. Keren. Sekalipun misal ada hal yang nggak sempurnanya, kayak misalnya kalau kalau Umi kan agak sedikit perfeksionis ya. Misal contoh, kalau untuk nganterin anak-anak tuh kan jangan sampai anak-anak terlambat sekolahnya. Abi kan agak nyantai kan, agak nyantai. Nah itu tuh Cowok kan mah semua sebenarnya gitu kali ya. yang gitu kan, yang bikin akhirnya kita ngerasa ya udah semua, ya udah deh, aku juga bisa sendiri gitu kan, bisa pokoknya ini juga bisa sendiri. Tapi Abi tuh selalu ngingetin kayak gitu, ngingetin berbagi gitu. Jadi berbagi tuh bukan hanya sekedar berpikir bahwa kita berbagi makanan, tapi kalau beberapa peran yang bisa kita lakukan itu kemudian diberikan kepada yang lain, itu tuh kepada pasangan kita itu tuh seneng gitu. Mereka tuh seneng dan ngerasa berharga lah. Itu sih yang kadang kita nggak nyadarin itu. Betul, Betapa mereka tuh merasa berharga ketika mereka tuh mendapat peran, walaupun perannya tuh kecil gitu kan, Ambu. Iya, iya. Karena Iya, dan ada tipe cowok tuh seneng loh kalau kita bermanja-manja gitu loh, Mi, katanya. Aku juga disuruh sama mama aku iya. dulu waktu pertama-tama rumah tangga. Kamu tuh jangan terlalu judes. Aku kan orangnya judes ya, Mi. Anaknya tuh judes gitu, gitu ya. Nah itu tuh masih ke bawah-bawah waktu berumah tangga gitu kan. Nah si mama tuh gini ngasih tahu, jangan terlalu judes sama si Kanto teh, cenah gitu. Kamu teh kuduna teh somea, cenah lelendotan, cenah gitunya. Terus apa gimana lah manja-manja gitu. Kata aku tuh ih gitu. Tapi kalau sekarang mah udah paham. Iya. Kalau sekarang mah bablas aku sama si Abah. Waktu dulu etamanya zaman baheula belum paham. Kalau misal gini Bu, Iya. apa tuh Teh Ani? Aku nungguin dari tadi. Oh itu dia. Karena tahu pasangan kita penghasilannya seberapanya, ya udahlah kita berharap sama Allah aja. Terus? Terus Maksudnya Teh Ani jadi semuanya menutupi apa yang menjadi kekurangan di ekonomi itu barangkali ya. Ya itu mah beda ya, bukan mandiri yang dimaksud itu beda Mi. Teh? Yang itu mah artinya itu mah artinya kolaborasi lah ya, kerjasama gitu kan, menutupi dan membantu ibaratnya gitu. Nah ini mah kalau mandiri itu kebablasan gitu, karena dia semuanya serba melakukan sendiri, akhirnya dia tidak butuh siapapun gitu, bahkan pasangannya. Jadi betul, bahkan kayak dia ya lebih ke ya terserah lu punya penghasilan, lu nggak punya penghasilan, lu ini yang jelas gue mah bisa kok menuhin semuanya sendiri gitu. Karena dianya mapan. Nggak butuh, gitu. Dia tidak butuh validasi, uang lu, gitu. Dia tidak butuh. Ya ibaratnya gini, kan kalau wanita-wanita tuh seneng banget gitu ya kalau pria-pria tuh merhatiin gitu kan, atau misalnya ada memberikan semacam gift gitu. Bagi wanita mandiri mah nggak penting itu Teh gitu, karena dia bisa beli emas. Aku bisa beli berlian, aku bisa beli emas, mobil aku punya gitu. Jadi mandiri tuh benar-benar super gitu. Kalau itu mah apa yang dimaksud sama Teh Anima, kolaborasi lah gitu kan. Ibaratnya kalau ketika suami kita ternyata penghasilannya tidak menutupi apa yang menjadi kebutuhan kita karena banyak hal yang harus ditutupi. Itu aku banget katanya Ambo. Itu aku banget. Siapa tuh? Siapa yang aku banget? Buros. Itu aku banget katanya. Iya. Ya itu karena tercipta dari masa-masa di keluarga biasanya. Iya, karena gini, karena aku bisa membaca gitu, membaca karakter. Maksudnya membaca karakter, bukan membaca karakter. Dari obrolan yang semalam aja gitu, tentang ibaratnya tentang dinamika kehidupan di dalam rumah gitu, di dalam rumah yang ada kata kayak orang tua, menantu, mertua, itu udah kayak kelihatan. Ya obrolan kita ya.
Oh iya, obrolan kita, kenapa dirimu bisa se-powerful itu gitu kan? Bisa se-powerful itu dan bisa mengungkap sesuatu itu dengan sangat jeblak-jeblak gitu, tanpa mikir, aduh takut sakit hati nih si mertua nih atau gimana? Karena itu karena saking powerfulnya. Saking powerful, ya Ya, benar-benar ngerasa ya udah aku bisa kok, aku bisa sendiri, aku bisa ini sendiri gitu. gitu. Ya Ya. Bu, bisa jadi Karena dari hal itu problem kan. solvernya, jadi Ada selama di dia. kehidupannya dia, problem solvernya tuh adanya di dia, gitu. Si wanita mandiri ini, Mm-mm. gitu. Jadi ketika problem Makanya jadi solvernya dia powerful. dan semuanya tuh beres, jadi dia makin, udah aja makin tinggi, gitu, Mi. Nah, nah itu. Nah yang takut, yang jangan sampai kebablasannya adalah itu gitu. Karena Ya, kalau betul. secara ini mah jadi kebetulan ya kita ngobrolin ini. Karena kalau secara ibaratnya posisi di kehidupan ini kita ya tetap aja itu orang tuh jadi kayak itu orang tua kita, kita anak gitu kan. Posisi tetap Ya, sehingga betul, betul. eh, apa ya se ibaratnya si hubungan udah si pola komunikasi yang dibangun sudah apa senyaman apapun dengan cara dengan gaya komunikasi yang seperti itu akan ada satu fase di mana dia itu sampai dak gitu kan kayak gitu Ambu bisa jadi itu Bu Ya, betul, betul. kalau seperti itu aku Ya, dosa gak itu Umi tuh Ambu ya akibatnya ya terlalu lama menahan, Mi. Biasanya gini, iya Nih contoh aja ya, Mi, contoh aja. Aku mm, ada wanita yang sangat mandiri mm, banget gitu mm, ya, sepupu sepupu aku gitu. mm, Jadi dia tuh mm, mm, selama ada ayahnya sama ibunya waktu itu, dia itu mm, eh, tercukupi gitu, Mi, mm, tercukupi dan dia bisa kuliah di mm, sekolah-sekolah yang bagus. Nah, setelah mm, selesai tuh dia mm, sekolah di kuliah yang bagus karena dia punya koneksi karena bapaknya juga pejabat gitu ya. Akhirnya dia masuk tuh ke perusahaan yang apa yang oke lah, yang bahkan gajiannya tuh dolar. Udah naik tuh standarnya mm, kan. mm. Nah, semakin tinggi Iya. dirinya dalam standar itu, nah si orang tuanya itu sibuk dengan dunianya masing-masing karena kesibukan lah gitu. Mm, Akhirnya dia kurang komunikasi di dalam keluarga tersebut. Dan setiap persoalan yang ingin mm, ia ceritakan kepada ibunya atau kepada bapaknya gitu ya, itu tuh selalu dialihkan ke orang lain gitu. Jadi misalnya nih si bapaknya karena ada punya uang ya. asisten gitu ya, atau ibunya punya Mm, orang yang bisa bantu dia. Jadi mengalihkannya teh ke situ gitu. Nah akhirnya dia ngerasa bahwa mm, ih kok apa segala sesuatunya teh kan tidak sesuai ekspektasinya. Aku kan pengen ngobrol sama mama, aku kan pengen ngobrol sama papa gitu kan. Tapi ternyata enggak. Akhirnya dia mm, berupaya untuk bagaimana mengatasinya sendiri setiap persoalan itu. Ketambahan, dia mm, tinggal di luar negeri nih, di Australia, dia ada sekitar 5 tahun. Makinlah dia mandiri nih, gitu kan. Nah, mm, ceritanya dia udah mm, banyak pacaran, maksudnya bukan banyak pacaran, udah beberapa kali pacaran, itu tuh si pacarnya pada nggak kuat mm, gitu. Karena dia terlalu karena powerful, semuanya itu dia mm, nggak pernah berbagi gitulah ibaratnya gitu ya. Dan dia selalu mm, menyelesaikannya itu menurut versinya dia gitu. Jadi dia tuh selalu mengambil keputusan karena dia merasa bahwa gue problem solver dan setiap persoalan yang gue selesaiin beres versi dia, mm, beresnya gitu kan Mi. Nah, beresnya versi dia. cerita kata menikahlah akhirnya di usia 42 tahun Mi. Menikahlah si sepupu aku Mm, ini tuh Mi, menikah di usia mm, 42 tahun dan dengan jenjang karir yang lagi tinggi-tingginya Mi. Dia sebagai katakanlah direktur lah misalnya gitu ya di perusahaan asing yang gajiannya zaman dulu Mi tahun 92 apa 90 gajiannya tuh dapat 10 juta Mi. Kalau dolarnya dirupiahin mm, 40 juta Mi. mm, Artinya mm. dia tuh secara finansial, secara validasi apa segala macam dia Ya, nggak butuh semuanya gitu. tuh udah. Gitu. Iya. Tapi dia dengan suaminya itu terlalu powerful. Akhirnya apa coba Mi? Apa si suaminya tuh bilang gini, kamu tuh jangan terlalu hebat. Kalau kamu terlalu hebat, fungsi aku apa? Cina gitu sih Mi. Dan itu Nah, diceritain sama iya kita kita betul. sepupunya. Di situ dia Heeh, sadar gitu. Karena mungkin sama Allah lagi heeh. dikasih hidayah. Iya. Di situ dia sadar. Oh Iya. iya ya, aku teh udah berumah tangga, udah punya anak 2 sih Mi, baru sadar.
Oh ya Gila. Allah, iya Itu dan sepupu itu aku tuh sih, Mi. itu udah itu pun sempat sempat Umi rasain sih Ambu, sempat Umi rasain. Jadi ada di fase dimana ya udah deh nggak butuh kayak nggak butuh ditolong siapa-siapa gitu, maksudnya nggak butuh di misalnya itu tuh saking Heeh. apa sebenarnya saking kita ngerasa ya udah ya udah daripada lama gitu misalnya daripada lama minta tolong gitu kan susah lama ini Mm-mm. itu ya udahlah mending semuanya sendiri akhirnya memang pada akhirnya tuh bener-bener ya udah bisa dikerjain sendiri tapi yang bahayanya tuh adalah ketika itu kebablasan akhirnya dia sense of fitrah dirinya bahwa dia itu membutuhkan orang lain tuh jadi nggak ada ya Ambu gitu. Jadi nggak ada. Iya, Jadi nggak akhirnya dia ada, nggak Mi. bisa menghargai Nggak ada. nggak bisa menghargai kehadiran sosok orang Bukan, lain bukan di nggak dalam menghargai, Mi. kehidupannya. Ibaratnya dia tidak pernah merendahkan orang lain. Orangnya baik banget, Mi. Kalau ngobrol Mm-mm. gini tuh, humble lah Mm-mm. gitu. Enakeun lah gitu, Mi. Mm-mm. Tapi ya gitu, gitu. Berbagi Jadi perannya ya lebih ke kayak nganggap kita teh nggak ada gitu. Kalau misalnya dia pengen apa tuh, kita teh nggak ada aja. Karena dia ngerasa bisa sendiri gitu semuanya. ya itu dia maksud Umi. Jadi kayak ya udah deh aku juga bisa gitu. Tapi ini ada pertanyaan dari Bu Ros nih. Ada pertanyaan dari Bu Apa, Ros, Bu Umi Ros? tapi kalau kayak gitu kata Umi tapi kalau kayak gitu aku dosa nggak ya katanya gitu. Nah, itu nih bagian Umi nih yang begituan. Nah, kan kan sebenarnya mah ada kalau itu sudah diatur ya diatur di dalam dan apa namanya di dalam kitab Al-Qur'an yang kita yakini sebagai apa keyakinan kita bahwa ibaratnya kayak bagaimana kita beradab kepada orang tua, bagaimana kita beradab kepada pasangan, kepada suami gitu kan. Seperti Hmm, itu sebenarnya. hmm, Kalau hmm. misalnya gini, misalnya kadang ada sesuatu yang gini, ada sesuatu yang dalam pandangan orang luar tuh kayak ini nih anak nyalutak gitu, tahu nyalutak Ambu? Mhm, 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 Tahu kan mhm. nyalutak Ya, gitu kan? inilah, heeh, heeh, Apa ya seperti itulah ya. Apa ya nggak bahasa sopan lah Indonesianya ya? gitulah Jadi kalau gak bahasa sopan ininya mah. gitu, gak sopan gitu kan kayak gitu. Tapi karena mungkin yang orang yang setiap hari dia berkomunikasi dengan pola seperti itu ngerasa itu tuh sudah terbiasa. Nah mungkin pelan-pelan itu harus harus mulai dibenahi lah pelan-pelan. Dengan cara Iya, apa? Karena tadi Ambu juga bilang bahwa salah satu solusi supaya wanita mandiri ini gak terlalu jadi bisa mengalahkan egonya adalah dengan dia eh, tumbuhkan rasa membutuhkan orang lain. Contoh lah dia kalau wajar nggak sih kalau seorang istri itu dia bermanja-manja sama suaminya ya wajar lah maka ya hmm, udah itu misalnya ayah tolong anterin aku dong ke sini boleh gak sesekali boleh dong walaupun setiap hari itu sebenarnya bisa mhm, pang pingpong sendiri kemana gitu kan ngendarain kendaraan sendiri apa iya, sendiri iya, segala iya, iya, nah iya. karena dulu Umi juga ada di fase dimana Umi tuh kayak kemana-mana harus diantar ngapain padahal Umi tuh bisa sendiri kesiksa nggak kesiksa karena kan ibaratnya kayak gini nih dia pengen punya peran untuk nganterin Umi, cuman eh, kadang kan tidak sesuai ekspektasi kita. Misal kita tuh harus on time nih jam segini karena nunggu harus dianterin akhirnya kan nungguin waktu akhirnya telat gitu kan. Terus pada saat di sananya di tempat di lokasi itu kan yang namanya kerjaan kayak kita kan waktunya tuh kayak enggak harus on schedule banget kan Ambu contoh misalnya kita tuh butuh Iya, bonding betul, dulu betul. gitu kan dengan Heeh, calon heeh. jamaah dengan calon mitra tuh butuh bonding dulu butuh ngobrol dulu sana sini dulu nggak kayak jam perkuliahan jam 8 sampai jam 9 pagi udah habis itu udah Atau jam selesai jam kerja gitu 9 ya, deh dari jam 8 sampai jam 5 kan gitu ya, kayak Mi. gitu gitu kan dulu tuh kayak gitu Ambu dulu tuh sempat ada di fase dimana Umi tuh berusaha untuk merendahkan hati ya dalam arti ya udah deh Mhm, Bismillah mhm, Abi pengennya ngantar-ngantar ya udah oke gitu kan ngantar-ngantar mhm, contoh mhm, misalnya mhm. kayak ke RCM lah ya gitu kan Mhm, RCM mhm, ngantar iya, gitu iya, heeh. tapi
Tapi kan nganter ke RCM tuh abinya tuh diem aja di luar ya, nggak ikut berusaha ngebonding Bener. diri, terus komunikasi gitu kan. Kita jadi kayak, aduh ditungguin rasa nggak enak gitu ya, kayak gitu. Akhirnya, tapi itu lama-lama pelan-pelan sih, pelan-pelan jadi mulai tuh, mulai. Iya, Tapi itu iya. itu sering kalinya tuh kayak, jadi akhirnya kita tuh kayak jam berapa selesainya, jam berapa selesainya, kayak gitu. Akhirnya kayak aduh kayak dikejar-kejar ya padahal kalau kalau dengan dunia pekerjaan kita tuh nggak bisa yang kayak kita menentukan waktu kayak harus tek 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 gitu kan nggak bisa kayak gitu Iya, harus iya. benar-benar ngebangun komunikasi dulu ngebonding dulu gitu kan dengan teman-teman yang ada tuh gitu komunitas gitu atau bahkan apalagi ke orang baru yang mau ibaratnya kita siarin kita ajak ibadah umroh atau apa itu kan nggak bisa kayak gitu makanya Iya. akhirnya pada akhirnya di terakhir-terakhirnya Umi juga akhirnya ya udah deh Umi sendiri aja lagi awal-awal asa diantar ojek haha cina. Nah Iya, gini sampai nih ada Ambo nih yang kata bilang, aku mah ini cenah diantar sama Gojek, Gojek cek aku teh. Oh iya, pikiran teh bener Gojek gitu, Mi. Efek teh suaminya yang jemput. ya itu dia tuh. Tuh kata Faujan gini. Nah, itu aku sudah mulai egoku tuh. Oh, mulai egoku dihilangkan sejak suami aku pensiun. Jadi sejak pensiun sedikit Nah, ada diturunin lah egonya. Jadi dia mau kayak diantar-antar ke sana ke sini bareng-bareng gitu. Terus mulai ngebondingnya ya, itu dan alhamdulillah ya mudah-mudahan sih komunitas kita itu komunitas yang bisa bawa berkah bukan hanya sekedar dari rezeki finansial tapi bagaimana komunikasi antar pasangan jadi lebih baik gitu Ambu karena aku ngelihat iya, ya perubahan setuju. yang besar pada diri Pak Iwa gitu terutama gitu ya jadi Mhm, beliau mhm. itu sekarang udah mau merendahkan hati udah mau tiba-tiba mau belajar jadi operator tiba-tiba dia beli perlengkapan syiar beli apa infokus beli layar OHP beli segala macam itu sebenarnya bukti bahwa dia tuh mulai merendahkan satu sama lain lah ego satu sama lain lah ya dengan pasangan gitu kayak gitu terus dan inisiatif untuk ikut buka bersama juga kan dari Pak Iwa gitu keren keren banget ya Hmm, kayak gitu gitu jadi mhm. alhamdulillah ya Umi sih berharap jadi mungkin saat ini ya Bu Ros mudah-mudahan masih nyimak Bu Ros mungkin saat ini mungkin secara finansial belum ibaratnya belum mendapat penghasilan lah dari Rila ini karena belum closing gitu ya tapi Allah tuh sudah memberi karunia dan benefit yang lebih dahsyat dari itu gitu dengan cara apa bonding antara Bu Ros dan Pak Iwa semakin bagus gitu ya sebagai pasangan Hmm, suami istri kerjasama makin erat. Nanti insya Allah iya, pelan-pelan karena yang Umi rasain berkomunitas di sini selama lebih dari 10 tahun ya Bu ya itu iya, yang kebangun itu lebih kepada bagaimana manner diri kita, value diri hmm, naik gitu. Itu sih yang betul. dirasain ya gitu. Jadi Iya, nanti juga Bu Iwa, Pak Iwa, Bu Ros akan merasakan hal yang sama gitu, hal yang sama dan hmm, nanti mhm. akan naik dengan sendirinya menjadi pribadi-pribadi yang lebih keren lah ibaratnya, lebih dahsyat Iya. gitu. Gitu, Mi, say. kayaknya aku kena pembatasan nih. Pembatasan ini kayaknya dari pesawat deh, soalnya ada mereknya ya kayaknya. Perasaan dari tadi Oh aku nggak gitu, ngobrolin maksudnya merek. dari Ini pesawat kenapa ada gimana, Bu? pembatasan? Ini ada Aku pesawat juga ini miniatur. Atau ngobrolin Oh, mandiri aku disangkanya juga. Bank Mandiri kali ya? Oh, iya. Oh, mungkin bisa jadi. Bukan Kak Soalnya aku TikTok, juga sama bukan. kan, Bu. Kita mah ngobrolin independent woman. Atuh. Tok-tok, mani kadang tok-tok tuh terlalu sensitif banget. Lagi Barusan Umi galak juga sekarang teh muncul. tok-tok teteh. Ih, Iya. serem. Barusan di Umi juga muncul, terus Umi bilang banding, ajukan banding. Umi Banding. klik Aku juga ajukan banding tadi. banding. Karena tiba-tiba ada pembatasan bla 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 bla. Apa sih ini teh apa sih gitu kan kita ngobrolnya seru tentang independent woman kok jadi kesana kesini ya. Iya, makanya independent woman aja.
capek jadi independent woman tuh kan ada ya ininya ya Mia kontennya. Ya, Capek betul. jadi independent woman. Itu ingat siapa mantan suaminya, mantan istrinya Desta tuh siapa yang namanya? Natasha Rizky ya, Natasha Rizky. Ya, Natasha Rizky. Iya, Natasha kan itu Rizky. ada tuh konten. Betul. Dia bikin konten gini, independent woman pret gitu kata dia gitu. Capek Iya, kalau ada yang suara ngurus, itu, suara yang viral. ngurus gitu kan kayak gitu. Mau deh aku diurus. Mau deh aku diurus kalau ada yang ngurus gitu kan gitu. Capek tahu jadi independent woman. Jadi kayak sok-sok perkasa gitu kan. Sok sok Iya, kuat, sok iya. perkasa. Karena ritmenya dia tuh tinggi Sebenarnya. banget sih, Mi. Apalagi kalau dia seorang Iya. businesswoman ya. Kalau businesswoman kan dia terbiasa habitnya tuh serba cepat gitu kan. Serba cepat, keputusan cepat, apa cepat gitu kan. Nah, begitu dia harus bertemu dengan suaminya gitu, pasangannya gitu. Semuanya tuh ritmenya tuh jadi slow, slow living. Nah, itu kan stres Slow buat living. dirinya tuh, Mi. Makanya Iya, itu ya betul. harus dikasih ruang bagaimana caranya kita untuk tidak mandiri gitu. Supaya kitanya sehat ya, balance gitu. Karena nanti di masa tua kita sendiri yang rugi. Ya kan? Kebayang dong udah nini-nini mau ngangkat galon. Aduh, Hampura. Aduh, maafkan. Iya tuh, gitu. Iya. Iya, ibaratnya gini lah, dalam hal-hal tertentu mungkin iya, tapi kadang-kadang kan Umi juga nggak mau mengambil semuanya. Kayak contoh misalnya, kayak kita nggak bisa apa ya pasang lampu, ya nyuruh lah Mm-mm. walaupun misalnya nggak ada orang di rumah yang bisa ya tinggal nyuruh kan kayak gitu. Jadi nggak harus juga semuanya sampai ibaratnya kalau selama masih kuat ya angkat-angkat galon tapi kan kalau sekarang sedikit ngangkat galon kayak gak boleh terlalu capek. Iya kan. Kalau aku mah gini Mi, begitu ada anak-anakku gitu ya, ada Mukti atau enggak ada Abah gitu. Sebenarnya bisa buka kaleng makanan kucing tuh bisa aku sendiri. Tapi kadang-kadang pengen nyuruh aja, bukain, bukain gitu. Iya, iya. Dan itu yang Pengen dilakukan Umi nyuruh, sama Maria. Iya, Ambu kayak dia jadi yang di Umi lakukan. Kayaknya kata Mariam begini, kayaknya Umi tuh kalau nggak ngelihat teteh sebentar aja apa diem kayak apa gitu kayak gemes gitu makanya tiba ngebuka apa ya kayak oh itu mouthwash gitu ya mouthwash gitu di kamar mandi teh tolong bukain jadi dibawa keluar kamar mandi teh tolong bukain tapi tapi mau nggak mau sadar gak sadar mau nggak mau sebenarnya hal-hal kecil itu jadi ngerasa bahwa kita tuh mengakui keberadaan seseorang ada di dekat kita Iya, tuh betul Mi. bener-bener ada kan ada aku tuh ada aku kamu tuh Diakui. ada banyak peran gitu ada banyak manfaat gitu di dalamnya Mm-mm. kayak gitu ya. Bener Uh-uh. jadi Dan kan gitu ya Mi, aku Umi kan juga kalau gunting kuku, Mm-mm. aku kan kalau gunting Heeh. kuku biasanya kan memang biasa Heeh. sendiri gitu ya. Tapi Heeh. apa kalau ada Abah, aku tuh suka diguntingin kuku sama Abah. Gitu. Nah, waktu itu Heeh. teh singkat Heeh. cerita, aku gunting kuku sendiri gitu. Sebelah ada Abah. Si Abah teh nungguin sih ya, nungguin aku nyuruh si Abah guntingin kuku aku. Lucu teh. Ganti Terus goko. kata aku teh, kasih aja langsung gunting kukunya teh jadi dia yang ngeguntingin. Bodor. Ya. Sebenarnya sebenarnya kan hal-hal yang sekecil itu kan Ambu yang Iya. sebetulnya yang Ya, jadi pengen ada meredam peran kayak lah. iya betul yang akhirnya meredam egonya seorang superwoman ibaratnya kan gitu Iya. bahwa dia tuh masih kayak di sisi-sisi tertentu dia tetap sebagai seorang yang lemah tidak berdaya terus tapi butuh ibaratnya sebagai seorang yang tadi Ambu bilang bermanja-manja lah ya gitu kan Iya, iya. seperti itu. Ya satu sama lain lah ya saling melengkapi gitu. Oke Mi, terima kasih banyak. Ini udah mau jam, udah lebih dari sejam. 9. Iya, iya. Masya Allah, ya kalau udah ngobrol kayak begini, suka lupa waktu ya. Sesekali ini Bu Ros boleh tuh kalau misalnya Pak Iwannya peka sih, misalnya
Bu pengen dibikinin air anget kayak gitu. Itu yang biasa dilakukan Abi Bu Ros ke aku. Jadi kalau tiap pulang pulang kantor tuh aku pasti aja udah dibikinin air anget buat mandi. Kan itu perhatian kecil, tapi kayak menunjukkan kalau kita teh tetap aja kita adalah sosok yang lemah gitu, yang butuh pertolongan orang lain kan Ambu kan kayak gitu. Iya, iya. Ya, Walaupun hal-hal walaupun kecil. sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri, tapi Bisa, berikanlah bisa kita ruang. bisa melakukan. Iya, Berikanlah kita ruang hanya untuk diri kita tuh tidak mandiri gitu. Nah, itu Heeh, memang harus bisa. betul. Karena gini, karena bagi pasangan yang dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar, itu tuh selalu jadi pertanyaan. Kayak, bahagia nggak sih kamu hidup dengan aku gitu? Itu benar-benar ditanyain terus Ambu. Bahagia nggak sih gitu hidup dengan aku? Dan itu ditanyain setiap saat gitu. Nah, sampai dia tuh sebetulnya hanya sedikit butuh pengakuan, bahwa pengakuan-pengakuan kecil gitu Ambu, misalnya. Misalnya sesederhana sebetulnya bahagianya aku teh ketika aku pulang capek terus kemudian Abi teh sudah bikinin air hangat untuk Umi. Itu teh bahagia banget. Jadi dia tuh butuh pengakuan itu gitu Ambu, butuh kita ngakuin itu terus ternyata aku masih punya peran ya dalam hidupnya Umi gitu loh. Nah, jadi butuh loh, selalu ditanyakan kan setiap hari itu ditanyakan, makanya ya udah sampaikan itu, ceritakan itu gitu. Ya, bahagia kok, bukan cuman sekedar jadi akhirnya bahagia, pokoknya perhatian-perhatian kecil yang dikasih itu justru itu kebahagiaan terbesar gitu yang kita dapetin, yang kita rasakan gitu kan. Kayak misalnya dibikinin minum, padahal kan secara ininya mah ya, secara kalau orang kayak aturan main dalam rumah tangga kayak harus selalu suami sih yang di judul dikaulaan ya, bahasa Sunda tuh dikaulaan Ambu. Tahu dikaulaan dilayani yang diladeni dilayani, dikasih dilayani servis suami lah harus gitu ya. dibikinin di servis, dibikinin kopi, dibikinin minum kalau datang. Nah, tapi itu berlaku sebaliknya gitu di rumah tangga Umi waktu masih almarhum ada tuh sebaliknya gitu. Jadi malah karena kan posisinya kenapa? Karena kemarin tuh kan posisinya tuh apa namanya bapak rumah tangga ibaratnya ya, karena abinya udah nggak banyak beraktivitas di luar, jadi Umi yang pulang malam ya kebalik. Tapi kebaliknya itu bukan berarti dia menurunkan derajat dia sebagai seorang pemimpin rumah tangga, enggak juga, tapi berbagi peran ketika satu sama lain tuh saling mengcover kelemahan gitu. Oh saat ini Abi tuh lagi ada kelemahannya di sini, maka mengcover dari yang lainnya. Dan kita ngerasain keberadaan dia tetap ada gitu perannya. Gitu say. Itu selesainya aku, Bu Ros. Ya semoga semakin inilah ya, semakin harmonis rumah tangganya. Ya, semakin Teh Ani juga sama Pak Atanya semakin menghangat ya. Sehingga nanti impian untuk berangkat umroh bareng lagi di bulan September bisa terwujud ya, amin ya robbal alamin. Kalau Pak Iwa gitu mah ajaib Umi. Nah berarti Pak Iwa harus dihadirkan di butir ya, oke? Ya, oke. Nanti kita bahas apalah gitu ya. Ya, biar Pak Iwa jadi orang yang ajaib, karena memang kalau mau jadi ajaib itu kan memang harus hal-hal kecil itu yang menurut pandangan kita mustahil saat ini dilakukan sama dia, itu dilakukan, itu baru dapat keajaiban. Kan memuliakan istri juga salah satu hal yang bikin mendatangkan keajaiban gak sih Ambu? Ya Ambu ya? Betul gak Ambu? Ya kan gitu. Aduh jadi hayang seri Cen. Oke Karena lah, kan kita menjadi mau bahagia. pamit ini, Intinya jadi tuh bagaimana terus. bisa menjadi bahagia. Iya sih, kenapa kita ngobrol terus? Ini udah mau jam 9. Habis ini banyak yang senang curhat gitu di sini, tapi senang juga Umi menanggapinya. Oke, kita akhiri saja kalau mau jam 9 malam. Mau jam 9 malam lagi, jam 9 pagi. 9 pagi, Mi. 9 pagi. 9 malaman nanti kita webinar, Mi. Ya. Jangan lupa menghadirkan ya, sahabat Rilapreneur. Oke, hadir menghadirkan ya, karena ada informasi
yang dahsyat ya untuk kita bisa bertumbuh menjadi sukses ya dunia akhirat. Oke teman-teman, kita hadirkan Amin. hatinya, kita isi segmen ini dengan doa tulus, Doa. doa yang tulus, pertobatan yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari ke-16 ini. Semoga Allah curahkan, Ya. limpahkan rahmat, Amin. Amin. ampunan, Amin. karena Amin. Amin. di Amin. dalam kehidupan kita di Ramadan ini, dan kita termasuk orang-orang yang nantinya lulus di Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa ya. Kita awali dengan istighfar. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam tabaruk rabbana bisalam miradal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pagi hari ini ya Rob, kami hadir di butir ya Rob. Bahasan kami sederhana ya Rob, bagaimana seorang wanita mampu mendedikasikan dirinya ya Rob untuk bisa menjadi diri dan pribadi yang tetap pada fitrahnya, sekalipun tuntutan kehidupan zaman ini harus menuntut dia sebagai seorang sosok yang mandiri. Ya Allah, kami sadar setiap apapun yang Engkau pikulkan kepada kami semata-mata karena Engkau menyayangi kami ya Rob, semata-mata karena Engkau menginginkan kami lebih banyak lagi melakukan hal yang bermanfaat dan meraih pahala terbesar dari Engkau. Dari itu ya Rob, kami terima ya Rob dengan ikhlas hati, kami terima dengan segenap keridhaan kami ya Rob, dengan apapun yang Engkau takdirkan kepada kami. Saat ini ya Rob, ada orang-orang yang harus berjuang sendiri, yang harus terpaksa di dalam kehidupannya menjadi sosok wanita mandiri ya Rob. Sesungguhnya ya Rob, apa-apa yang Engkau timpakan kepada kami, apa-apa yang Engkau hadiahkan kepada kami sebagai takdir kami adalah hal terbaik yang Engkau berikan. Dari itu ya Rob, janganlah Engkau biarkan kami melampaui batasan-batasan kami ya Rob. Tetapkan diri kami pada hamba-hamba yang soleh ya Rob, hamba-hamba yang taat ya Rob, hamba-hamba yang tetap bisa tawadu, tetap bisa merendahkan hati. Ya Allah, di hari ke-16 ini ya Rob, kami berdoa kepadamu ya Rob, jadikan kami hamba-hamba yang taat kepadamu, jadikan kami hamba-hamba yang bertakwa kepadamu. Jadikan di penghujung Ramadan ini ya Rob, kami menjadi orang yang memperoleh kemenangan dengan ampunan-Mu, dengan rahmat-Mu ya Rob. Ya Allah, kami ingin ya Rob, di 11 bulan ke depannya, kami ingin merefleksikan bagaimana bahagianya seorang hamba yang dimenangkan ya Rob, sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dari itu ya Rob, kuatkan kami ya Rob untuk istiqomah menjalani hari-hari kami, menjalani ibadah-ibadah kami ya Rob, dengan husuk kepadamu ya Rob. Dan ya Robbana, kami sadar ya Rob, segala kekurangan mutlak pada diri kami ya Rob, maka Engkaulah yang menutupi aib-aib kami, yang menutupi kekurangan-kurangan kami ya Rob. Maka ya Rob, jadikanlah ya Rob hati-hati kami selalu ingat kepadamu, selalu melakukan memohon ampunan kepadamu ya Rob, pertobatan kepadamu ya Rob, seperti yang Engkau janjikan, menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni dalam kehidupan kami ya Rob, dan layak menerima surgamu ya Rob.
Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.